Kalau buah karika yang masih kayak gini bisa langsung dimakan nggak sih? Ini mungkin proses produksinya bisa dijelaskan mungkin Mas. Kalau untuk proses produksinya sendiri ini ya sebenarnya kompleks sekali ya. Yang bagus tuh yang seperti apa, yang jelek kayak gimana? Langsung diurus titik kue dia. Nah, proses pembuatan kuah karika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Oke teman-teman, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama karika ya, yaitu oleh-oleh khas dataran tinggi Dieng yang berupa minuman manisan buah karika yang rasanya enak sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah bikin video kebun karika di daerah Patak Banteng ya. Dan salah satu sobat istimewa asal Jakarta Timur, yaitu Bu Yeni atau Bunda Putri, penasaran dengan proses pembuatan oleh-oleh karika ini. Maka dari itu pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses produksi oleh-oleh karika ini di salah satu home industri karika di Banjarnegara. Oke teman-teman, simak videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan salah satu home industri karika di Kabupaten Banjarnegara yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Dieng Plateau. Ya teman-teman, nggak jauh dari Dieng Candi Arjuna saya menemukan rumah produksi karika, NN Karika. Nah, ini berada di Pasurunan, Batur, Banjarnegara ya. Nah, ini produk karika yang dihasilkan dari rumah produksi ini ya, untuk skala rumahan ini. Ulun Assalamualaikum. Tunen Mas, waduh, ngapunten ganggu niki. Mas Iten? Mas Rizky. Mas Rizky, saya Tri dari Desaku Istimewa. Oke. Monggo, masuk dulu Mas. Oke, matur nuwun. Oke teman-teman, tadi Mas siapa, lupa aku. Rizky. Mas Rizky. Nah, ini adalah karika produksi dari Mas Rizky ini ya, atau rumah produksinya namanya apa? Is NN. NN ya? Iya. NN itu singkatan? Ya sebenarnya singkatan dari kakak saya. Oh Nung gitu itu. namanya. Oh iya. Nah, Mas Rizky ini produksi karika ini udah dari tahun berapa, Mas? Tahun 2020. 2020. Jadi setelah pandemi. gitu. Oh baru Iya. berarti ya? Jadi waktu pandemi dulu kan ibu kan rias. Ya. Nah, setelah rias karena pandemi kan jarang pakai apa ya, pakai PO gitu kan, Oh, iya, udah iya. jarang gitu. Heeh. Akhirnya ibu nyoba itu, ya alhamdulillah rezekinya ada di karika. Oh, jadi karika ya. Oh. Ini teman-teman. Tadi kita udah lihat pohon karika seperti apa, ini hasil produknya. Cuman sayang sekali untuk hari ini saya belum bisa melihat proses produksinya ya. Mungkin besok lain kali kita gabung lihat proses produksinya. Nah, ini terong Belanda ya. Iya. Terong Belanda. Nah, ini kan sepertinya bentuknya kan kayak buah karika dikupas terus diiris-iris atau gimana nih? Mungkin proses produksinya bisa dijelaskan mungkin Mas. Kalau untuk proses produksinya sendiri ini ya sebenarnya kompleks sekali ya. Kompleks ya? Iya. Mulai dari pengupasan, nanti juga dibelah. Ya. Dari dibelah juga ada tekniknya sendiri. Ya, Kemudian dipisahkan bijinya. ya. Nah, dari bijinya sendiri juga dipilih biji yang paling bagus gitu. Nah, nanti setelah biji yang dipilih yang paling bagus sudah dipisah, Ya, setelah itu bijinya itu direbus. ya. Nah, direbus itu untuk kuahnya, Oh, untuk kuah kuahnya. karika ini. Oh, itu kuahnya ini. Iya. Tapi bening ya? Bening, Oh ini iya. bening. Agak-agak ini sedikit sih. Oh, itu. Jadi bening. Lah kita sebenarnya banyak prosedur lainnya, cuma Iya. kita menerapkan yang ini soalnya kalau bening itu lebih enak aja gitu loh. Oh. Karena kadang kalau
diremes atau di apa, walaupun sarinya itu lebih berasa, Iya. tapi pahit dari bijinya juga pasti agak berasa Agak berasa juga, gitu. Jadi kita menghindari itu. Dan dari itu setelah kuah selesai, nanti kan juga karikanya dipotong-potong. Nah, karikanya dipotong-potong, nanti baru direbus sebentar. Nah, direbus sebentar lah, baru digabung sama kuahnya, baru dikap jadi karika seperti ini. Gitu. Tapi setelah itu masih banyak prosesnya lagi. Setelah dikap, nanti juga masih harus direbus lagi. Oh gitu ya? Iya. Itu kan direndam sih. Jadi setelah ya untuk sterilisasi lah. Untuk sterilisasi, ya? Direbus lagi. Setelah direbus masih ada lagi, harus direndam air dingin. Biar biar lebih apa ya, sterilisasinya itu lebih kuat gitu. Nah, setelah direbus, masukkan air dingin. Masih ada satu lagi, masih harus diinkubasi lagi. Ditunggu sekitar paling enggak ya 3, 4 atau 1 minggu lah. Inkubasi itu prosesnya gimana? Itu didiamkan. Didiamkan aja ya? Iya. Kadang kan walaupun sudah jadi seperti ini, kalau tidak direbus, tidak dimasukkan ke air, kadang banyak kondisi yang bikin produk ini gagal. Kadang kita lihat seperti ini jernih, tapi kalau nggak direbus, apalagi kalau nggak diinkubasi, itu biasanya keruh. Keruh ya? Iya. Ada lagi juga ininya kembung, tapi nggak bocor. Nah itu, jadi banyak kondisi yang karika ini jadi gagal. Nah, fungsinya inkubasi itu biar nanti keluar ke pasaran sudah bisa dinikmati, sudah bisa diminum. Berarti memang ini tanpa pengawet ya? Iya, tanpa pengawet. Karena tadi pakai proses apa tadi, sterilisasi juga? Iya, sterilisasi. Cara itu juga. Ternyata ya lumayan panjang ya prosesnya. Iya. Makanya dari jam 7 baru selesai sekarang ini. Tadi saya agak telat sih, jam kalau 3:30 mungkin masih ada ya? Masih di sini. Masih di sini. Emang ada berapa karyawan? Kalau karyawan 3 ya? Sementara. Kalau bulan puasa lah sampai 6 ya? Karena pesanan banyak ya, budak ya. Ini kan satu juga hari paling udah 2.500 piece kayak gini? Iya. Oh lumayan ya. Itu kalau puasa? Kalau biasa? hari-hari biasa paling ini 900, 850. Dan kalau waktu puasa malah orang mintanya yang nggak ada buahnya. Jadi gitu? sirup. Sirup, iya. Ada cuma sirup. Dan pesennya pun nggak nanggung. Yang kardusan. Gitu. Jadi satu kardus isi 35 gitu. Iya. Tapi biasanya konsumennya dari jauh-jauh ya? Iya, rata-rata di luar Dieng. Itu ya? Sampai 500-an dus. Satu dus isi 48. Kalau puasa itu? Kalau puasa isi 48, 500 dus. Sampai 500-an. Ini aja satu orang udah ada yang pesan 200 untuk puasa besok. Puasa masih lama padahal. Puasa masih lama, udah pesen duluan, takut nggak kebagian kayak kemarin sih. Aku kan tanggal 20 udah tutup pesanan biasanya. Gitu. Tapi stok bahan baku banyak sekali sini ya? Iya. Kalau ada kebunnya khusus apa cuma diselip-selipin di kayak di ya tanaman kentang atau apa di sawah gitu biasanya? Kalau kebunnya sendiri ada yang petani sana. Kalau kita kan ambil dari ya petani. Dieng. Nah, bagi teman-teman yang berminat memesan karika ini bisa menghubungi di nomor WA ini ya. Oke teman-teman, kita memasuki area home industry dari karika ini ya. Assalamualaikum Mbak. Maaf ya ganggu ya. Ini Mbak siapa nih namanya? Aisyah. Nih? Yuli ya. Udah lama kerja di sini? Udah lumayan. Setahun ada? Lebih? Iya. Lebih ya. Jadi ini proses pengupasan buah karika ya teman-teman. Nah, karika ini seperti ini. Udah sangat terampil nih sepertinya. Bisa kenceng banget ini. Nah, ini untuk sehari bisa
ngupas berapa kilo gini? Biasanya 35 kilo. 35 kilo ya. Jadi teman-teman, seperti ini adalah bahan baku atau buah karika ya, yang diambil dari petani. Kemudian proses selanjutnya adalah dikupas seperti ini. Kupas. Ini udah sangat canggih nih kupasnya. Kemudian hasil kupasannya taruh di wadah seperti ini, di air ya. Nah, ini yang udah dibersihkan, jadi seperti ini. Kemudian di sampingnya sudah disediakan 2 panci besar ya. Nah, ini untuk apa ya Mbak? Ini untuk bikin kuah. Bikin kuah karikanya. Terus yang satunya? Yang satunya untuk rebus. Untuk rebus karikanya. Oh gitu ya. Nah, ini yang untuk kuah nanti ya, kuah karika. Kemudian ini untuk rebus. Nah, setelah proses ini dikupas semua, nanti dibelah-belah ya? Iya, kan ditiriskan dulu. Ditiriskan ya? Maksudnya buat ngilangin getah. Direndam terus ditiriskan. Habis Oh, itu iya. dibelah, dipilih biji yang bagus. Kan masuk ke sini bikin kuah. Oh gitu. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan getah. Iya. Nah, Tapi sebelum direbus itu masih dikerok. dikerok dulu ya? Dikerok 2 kali, terus dipotong, dilakukan. Kalau yang ini udah dikerok ini? Itu belum. Oh, belum juga. Untuk masuk proses pembelahan. Oh, setelah dikerok baru pembelahan ya? Iya. Jadi dikupas, direndam buat ngilangin getah, kemudian dikerok 2 kali, Ya. baru nanti dibelah, kemudian setelah belah dicuci, habis itu Sini, direbus. masukin direbus ya. Ya. Oke, nanti kita coba lihat proses ngerok dan rebusnya ya. Nah teman-teman, setelah tadi dikupas, kemudian direndam buat menghilangkan getah. Nah sekarang di apa nih, di belah-belah ya? Ya, belah juga pakai. Ini pakai trik. Pakai trik ya? Tengahnya Oh, nggak asal belah. nggak asal belah ya? Iya, Ada caranya ya? caranya. Belah jadi 2. Iya, belah jadi 2. Oh ternyata dalamnya kayak gitu ya? Iya, nanti ini dipilih yang bagus. Kalau yang kayak gini, ini bisa buat bikin kuah. Oh buat buah. Ya, Yang bagus tuh yang seperti apa, yang jelek kayak gimana? Langsung harus titik kuah ya biar Kalau yang bagus yang kayak gini, Oh, apanya tuh tandanya bagus tuh gimana? ininya itu rapet. Rapet. Kalau yang nggak bagus tuh yang kayak gini. Oh, Perbedaan. buahnya anu ya agak lebih lembek, terus kurang apa ya, kurang kesetelah gitu ya? Iya, kalau ini kan bagus nih. Ya gitu. Ya. Kalau yang kurang bagus diapain tuh, buat kuah? Enggak, kalau yang bagus buat kuah, kalau yang jelek dibuang. Oh dibuang, tetap dibuang ya. Jadi teksturnya juga lebih lembek, terus kurang keset lah itu kayak yang Iya, jelek. ini kurang bagus. Iya. Itu karena ketuaan atau gimana ya biasanya? Iya, ini kadang itu apa? Buahnya itu jatuh. Oh jatuh. Iya. Oke teman-teman, setelah tadi proses belah, dan belahnya sendiri juga perlu trik khusus ya, jadi nggak sembarang belah gitu ya. Nah selanjutnya adalah proses kerok. Nah, proses kerok ini merupakan proses memisahkan antara daging buah karika dengan bijinya. Nah tapi ini juga dipilih, disortir, jadi yang bagus-bagus aja yang dikerok ya. Seperti tadi yang jeleknya adalah yang teksturnya lebih lembek dan apa ya, kelihatan nggak padat gitu. Terus yang bagus adalah yang padat. Nah ini contoh, ini yang lembek ya, yang jeleknya gitu. Dan ini nggak bakal diproses ke tahap berikutnya, ini bakal dibuang. Tuh, ini daging buah karikanya. Nah untuk bijinya nanti untuk apa ya? Yang ini buat kuah. Buat kuah. Ya, nanti Oh. dimasukin ke pancinya. Oh, buat kuah.
Nanti diambil sari airnya aja berarti ya? Iya. Kalau buah karika yang masih kayak gini bisa langsung dimakan nggak sih? Bisa lebih asam. Asam ya? Ya udah. Kayak papaya gitu nggak rasanya beda? Beda. Beda ya? Iya. Katanya juga bisa dimakan langsung kayak gini ya. Oke teman-teman, setelah tahap pengerokan ya, setelah dipisahkan dari biji dan buah karikanya, yang ini kan udah daging doang nih. Nah proses selanjutnya adalah dipotong seperti ini teman-teman. Potong kecil-kecil. Ketebalan daging sekitar 4 mili ya, 4 mili sampai 0,5 cm ketebalan buahnya. Nanti setelah proses pemotongan ini baru direbus. Enggak, dicuci dulu. Oh di situ. Iya. Cucinya harus pakai jarum. Nanti proses pemotongannya juga dilakukan dengan secara higienis karena juga pakai sarung tangan ya. Sarung tangan yang steril. Oke teman-teman, ini adalah bagian ujung dari buah karika. Dan ini mesti dipotong atau dibuang ya karena rasanya pahit. Jadi kan buah karika seperti ini ya. Ini bagian ujungnya. Bagian ujungnya seperti ini pahit, jadinya dibuang. Nah itu dibikin pijakan halal. Komitmen untuk menghasilkan produk yang halal dengan menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Proses pembuatan kuah karika. Ini bagian bijinya ya, dalemannya direbus. Ini proses rebusnya berapa lama? 2 jam. Direbus selama 2 jam. Nah, ini kuah yang udah diambil ya, barusan disaring. Oke teman-teman, setelah diiris-iris, dipotong-potong seukuran ini, kemudian dicampurin garam sedikit ya, diaduk-aduk, kemudian nanti dicuci ya. Jadi dipotong-potong, dicampurin garam, baru dicuci seperti ini, baru nanti direbus seperti itu ya Pak ya? Iya, tapi ini cucinya harus sampai 3 kali, 4 kali, soalnya ini airnya itu nggak bersih. Oh, dicucinya sampai 4 kali bilas ya? Iya. 3 sampai 4 kali bilas ya? Biar bersih. Bersih ya? Oke teman-teman, setelah dipotong-potong kemudian dicuci, dibilas sampai 4 kali. Ini sekarang lagi proses direbus. Pakai kipas manual nih. Ini setelah direbus tadi, kipasin dulu biar adem. Setelah direbus didinginin dulu ya? Iya. Berapa lama dingin? Proses rebusnya 10 menit. Ya. Ya sampai. Oh cuma 10 menit rebusnya? Iya. Kalau kelamaan kan jadi bubur. Oh jadi bubur. Rebus cuma 10 menit ya? Ya terus buka. Mati dulu terus didinginin sejam? Nggak nyampe? Sih nggak nyampe. Nggak nyampe. Pokoknya udah kerasa dingin ya?
baru sekarang dimasukin cup. Wah, ini udah dur sekali. Proses press. Ini namanya proses press ya? Proses ya. Press. Apa? Kalau sini nyebutnya nyilir. Nyiler, oh ya, sealer ting, sorry. Jadi ini adalah proses sealing. Nah, setelah di sealer ini nanti Ini terus di apa namanya dipotong ini pinggirannya. dipotong pinggirannya, Itu steril. disterilkan. Direbus lagi terus direndam pakai air. Oh, Itu masuk ke tahap inkubasi selama 5 sampai 6 hari oh iya. baru siap jual. Oh gitu. Berarti ini setelah ini dihilangin pinggir-pinggirnya, kemudian diproses sterilkan dengan cara direbus lagi ya. Iya. Direbus lagi selama 15 menit juga atau lebih? Oh iya. Kurang lebih 15 menit baru nanti didinginkan pakai air dingin ya. Baru nanti inkubasi. Inkubasi itu cuma didiamkan kan? Iya. Selama 3 hari. 3 apa 5 tadi? 5 hari. Oh 5 hari. Sorry. Iya. Kamu kuat di sini. Setelah di sealer, proses selanjutnya adalah dirapikan dulu ya pinggir-pinggir cupnya ini pakai cutter. Nah, setelah proses perapian pinggir sealer ini nanti direbus lagi, kemudian didinginkan, kemudian selanjutnya adalah proses inkubasi selama 5 hari sampai seminggu, gitulah teman-teman yang sudah mengantri. Ini biasanya sampai jam berapa, Mbak? Biasanya jam 4 sore. Jam 4 sore pulang ya? Iya. Yes. Makasih banyak ya sudah sudah menemani. Makasih banyak sudah merelakan untuk diganggu. Ya, sami ya.